Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ketika Allah mempunyai sistem bahwa penilaian suatu kebaikan adalah ketika engkau berpikir buruk tetapi engkau tidak melakukannya, maka bukan dicatat sebagai suatu dosa. Dan ketika engkau berpikir baik walaupun engkau tidak melakukannya, engkau sudah dicatat sebagai pahala. Itu berlaku universal kepada seluruh manusia, mungkin kepada seluruh makhluk ciptaannya, entah itu binatang, tumbuhan, jin, dan lain sebagainya. Kok bisa sampai ringan timbangan kebaikannya? Kok bisa ketika sistemnya seperti itu ada manusia, ada ciptaannya yang bisa ringan? Apakah selama hidupnya pikirannya itu tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang baik? Tentang hal-hal yang menuju kepada kemanusiaan, menuju kepada fitrah, kebaikan umat. Pada hari yang begitu besar ketika kita berterbangan di alam semesta, ketika gunung-gunung itu hanya seperti debu, seperti bulu-bulu yang seperti anak-anak yang dihembuskan angin. Kala pertama kita dimatikan semuanya, lalu alam semesta diratakan, lalu kita bangkit dengan jasad kita. Pada sangkakala kedua kita dihidupkan dan terjadi hari penghisapan. Ketika sistemnya seperti itu, kok banyak mereka yang ringan timbangan kebaikannya? Kemana selama ini logika-logikanya? Padahal berpikir baik saja itu suatu pahala. Artinya ketika kita tidak berpikir baik, itu sudah putus pahala kita. Dan berpikir baik yang paling santai ya udah berpikir tentang Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kebaikan apa ya Allah? Harus kemana hartaku? Harus kemana kecerdasanku? Harus kemana kekuasaanku? Harus kemana jabatanku ku bawa ini? Ketika aku melihat kejaliman di sekelilingku, tolong bantu aku. Kalau engkau berkehendak untuk memberantas itu semua, mengembalikan mereka kepada fitrah manusia, tolong bantu aku. Jika aku bukan orang yang tepat, tolong kepada mereka yang tepat, KPK, kejaksaan, polisi, beri mereka pertolongan siang malam. Setiap hari tolong, agar keturunanku nanti, agar cucuku, agar anak-anakku kelak setelah aku mati bisa menikmati apa itu namanya rahmatan lil alamin, apa itu namanya kaum madani, kaum yang malah ada pada mereka yang tidak mengenal Allah, di mana kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Di Jepang, di Amerika, mereka begitu yakin dengan keamanannya, dengan ketegasan polisinya, kejaksaannya. Harta-hartanya itu tidak akan mungkin ada yang bisa diambil tanpa suatu hukuman. Tolong agar Indonesia bisa seperti itu. Kan mudah berpikir seperti itu tiap hari. Mudah. Karena
kelalaian-kelalaian itu yang bermegah-megahan seperti surat sebelumnya Takasur. Dan ciri-ciri orang munafik yang suka menghardik anak yatim, tidak suka memberi makan orang miskin, maka celakalah sholatnya. Yang suka berbuat ria dan selalu menghitung-hitung hartanya, soalnya harta yang itu mengekalkan, itu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik seluruh alam semesta, matahari, bulan, bintang, langit berlapis-lapis. Sebenarnya itu bukan hanya 7 saja, mana ada yang tahu, karena skenario sampai sebatas itu dulu. Begitu besarnya Allah. Skenario yang kita yakini dari Rasulullah, ya sudah, hari penghisapan itu nanti ada surga dan neraka. Pun nanti Allah menciptakan skenario baru lagi setelah itu, tidak ada yang tahu. Yang tahu itu adalah hari terakhir kita bersenang-senang bagi mereka yang berat timbangan kebaikannya, dan sangat merugi bagi mereka yang ringan timbangan kebaikannya. Wallahu alam, hak Allah untuk menciptakan skenario macam apapun nanti setelah ada surga dan neraka. Jadi begitu kita diputuskan bahwa timbangan kebaikan kita itu ringan, luar biasa bercucuran itu. Air mata bukan hanya keluar dari mata, bahkan mungkin dari seluruh keringat saking takutnya. Ya, bagaimana tidak takut? Manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah, dalam sampai detik ini, sampai nanti kiamat, dalam keadaan telanjang. Dan hawa nafsu pun tidak ada lagi di logika mereka. Anak cucu semut, cicit buyut, paman semua tidak ada. Yang penting mereka selamat dulu. Begitu. Nanti ketika sudah haknya neraka surga, baru mereka mencari. Mungkin si Anu selamat, mungkin si Anu selamat. Dia Tuhan pertemukan biar nanti bisa bercerita selama di surga. Berceramah di Telaga Kausar Rasulullah. Dan Rasulullah dengan para nabi lalu membuat syafaat. Nabi-nabi sebelum Rasulullah dengan pengikutnya dicari, dan begitu pun Rasulullah yang Allah janjikan bahwa dari Adam sampai Rasulullah, meskipun seluruh umatnya disyafaatkan, jumlahnya jauh lebih kecil daripada sahabat Rasulullah. Janji Allah karena saking sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Itu konsep yang saya tahu tentang hari penghabisan, hari pengakhiran, kiamat. Banyak versi-versi sekte-sekte yang lain pun kalian percaya, sudah, nggak apa-apa, silakan. Ketika kita berbuat zina, berbuat apa, kita bisa nepotisme model-model seolah-olah malaikat gila duit, gila emas, bisa nepotisme. Lalu pengikut Rasulullah nih gitu, kita langsung ada macam-macam model itu. Aku pernah mendengar sendiri masalahnya, pun aku bisa bertanggungjawabkan kelak di hari pembalasan. Ustadz-ustadz yang menyampaikan hal serupa semacam itu pun di umat Syiah juga begitu. Gaya-gaya penyelamatan Husain, kita bebas berbuat apa aja, ngeganja atau segala macam. Nanti Husain yang akan menolong kita. Model-model semacam Bani Nasrani. Bagi saya itu tidak ada tempatnya. Bagi saya ya pribadi, tidak. Kita harus dewasa, harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri pada hari penghisaban itu. Syafaat itu ketika semua sudah pada tempatnya. Makanya aneh kalau dengan timbangan kebaikan kita, sementara akal kita ini yang pertama, ketika semua baik di akal udah, hati sejahat apapun pasti akan ditekan, apalagi hawa nafsu. Ketika ada pilihan, kita ada 300.000 ini mau ke panti pijat atau kita ingin beli susu anak kita, kan gampang kalau akal baik, udah langsung aja beli susu. Ketika tidak ada duitnya, mau ke panti pijat
gimana nggak ada duitnya, langsung pulang ke rumah, peluk istri kita, kasih susu buat anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin.